Halo user Easy, kembali lagi bersama kami di Easy Accounting Tutorial. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai flow proses atau transaksi lengkap di perusahaan distributor cat ya, dengan menggunakan fitur level harga per satuan. Nah, untuk sebelumnya user jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video tutorial dari kami sebelumnya agar dapat membantu user semua dalam menggunakan software Easy Accounting System. Oke, nah kita langsung saja mulai. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh database untuk distributor cat gitu ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai daftar-daftar item. Ya, di sini ada beberapa item cat. Saya contohkan ya di cat tembok ini yang Avitech ini. Saya sudah setting untuk satuan terkecilnya itu piece. Nah, dengan harga 35.000 per piece-nya. Lalu di multi satuannya, satuan kedua ada pak. Di pak itu ada 10 piece dengan harga 330.000. Jatuhnya lebih murah gitu ya. Lalu ada di atasnya pak ada lagi dus, satu dus isi 20 piece. Nah, ini ketika belinya dus otomatis akan lebih murah lagi. Harga menjadi 640.000 misalnya, seperti itu ya. Oke. Lalu di item berikutnya di sini di pilok saya sudah setting untuk satuan terkecilnya piece. Untuk harga satuannya itu 20.000. Lalu di sini saya ada satuan dus, satu dus isi 12 piece. Nah, harganya akan lebih murah gitu ya. Oke, kita langsung saja simpan dan keluar. Nah, berarti saya sudah mempunyai contoh beberapa item persediaannya gitu ya. Oke, nah setelah tadi saya sudah punya daftar persediaan, saya akan menjelaskan mengenai proses pembeliannya dulu. Oke, nah pembelian di Easy Accounting System itu kita mempunyai proses lengkap ya, ada dari permintaan, pesanan, penerimaan barang, faktur, sampai ke pembayaran. Nah, misal user nggak perlu mulai dari start awal dari permintaan, bisa juga langsung ke pesanan pembelian, atau bisa juga ke faktur pembelian. Jadi opsional ya, jadi nggak harus start dari permintaan pembelian. Nah, kali ini saya akan mencontohkan untuk proses lengkap. Kita akan proses dari permintaan pembelian gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke modul permintaan pembelian. Lalu kita cari item apa yang akan kita minta gitu ya. Biasanya diproses oleh orang gudang atau sales atau marketingnya gitu ya. Misalnya cat tembok. Nah, misalnya akan belinya adalah pakai dus misalnya. Akan membeli 5 dus. Ya. Setelah saya cat tembok sudah pilih, selanjutnya saya juga akan request untuk piloknya ya. Pilok misalnya saya akan beli 10 dus misalnya. Oke, ini catatan tinggal diisi sesuai dengan kebutuhan, terus tanggal dimintanya, estimasinya kapan gitu ya. Kalau sudah kita cetak, ini otomatis akan menjadi form permintaan pembeliannya. Nah, dari template form ini user masih bisa modif lagi ya, sesuai dengan kebutuhan dari user semua. Oke, kita tutup, kita simpan. Setelah tadi kita masuk ke permintaan pembelian, selanjutnya kita tarik ke pesanan pembelian atau PO-nya ya. Jadi kita akan proses PO ke si vendor gitu ya. Dari sini kita tarik ke pesanan pembelian. Nah, kita pilih nama vendornya, misalnya Cat Indonesia ya. Nomor PO-nya otomatis akan ngurut. Misalnya saya rubah ya untuk nomor PO-nya, ini juga otomatis akan ngurut gitu ya. Nah, setelah kita sudah pilih nama vendornya, kita tinggal tarik di permintaan pembelian. Nah, di sini otomatis akan muncul permintaan yang sudah kita proses tadi. Oke. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke harganya, kita input. Misalnya ini harganya adalah 550. Lalu untuk piloknya, harga per dusnya adalah misalnya harganya 150.
Oke. Nah, setelah kita sudah input harganya, selanjutnya kita cetak. Ini otomatis akan menjadi form pesanan pembelian. Oke, setelah tadi cetak, lalu kita simpan dan keluar. Nah, setelah tadi kita sudah proses PO sudah kirim ke vendor, selanjutnya kan vendor kirim barang ke kita gitu ya. Lalu kita terima, kita input di penerimaan barang. Nah, kita tarik, tadi namanya PT Cat Indonesia. Nah, pastikan ada nomor surat jalan dari si supplier ya. Kita masukkan di sini nomor surat jalannya. Misalnya nomor surat jalan sekian. Kalau sudah, kita tarik di pesanan. Nah, di sini otomatis akan muncul nomor PO yang sudah kita proses tadi. Kita pilih nomor PO-nya. Oke. Nah, di sini otomatis akan muncul item sesuai dengan item PO. Nah, dari sini biasanya orang gudang yang terima barang akan cek kuantitas yang masuk sesuai dengan kuantitas PO atau parsial misalnya. Misal user ada yang proses penerimaannya nggak langsung full, parsial, user bisa ketik saja kuantitas yang diterima. Nanti otomatis akan muncul selisih yang belum diterima gitu ya. Atau misal user ada multi gudang, jadi item tersebut masuknya ke gudang mana gitu, itu user juga bisa dipilih akan masuk ke gudang mana. Jadi sebelum user buat dulu untuk master gudangnya gitu ya. Selanjutnya kita simpan atau kita cetak dulu gitu ya. Ini otomatis menjadi form penerimaan barang. Oke, kita tutup. Nah, dan di sini pun sudah terbentuk jurnal gitu ya. Oke, kita simpan dan keluar. Setelah tadi kita sudah proses penerimaan barang, otomatis stok sudah masuk ke persediaan ya. Kita bisa cek dulu di modul utama di persediaan barang. Nah, di sini untuk cat tembok ya, tadi saya beli otomatis menjadi 100 piece karena tadi saya pakainya dus ya. Untuk saya beli 10 dus. Lalu di sini pilok otomatis akan masuk menjadi 120 piece. Atau user misal pengen tahu satuan keduanya, dusnya atau satuan ketiganya, itu juga bisa ya. Jadi bisa ketahuan. Satuan keduanya adalah 10 pak, lalu satuan ketiganya adalah 5 dus. Oke ya. Nah, setelah tadi kita sudah masuk ke proses terima barang, selanjutnya kan kita dapat faktur dari si vendor ya. Nah, ketika kita dapat faktur dari vendor, baru kita masukkan ke faktur dari penerimaan barang. Kita tarik, tadi namanya PT Cat Indonesia. Nah, pastikan ada nomor fakturnya ya, nomor invoice-nya ya dari si vendor. Kita masukkan di sini. Nah, kalau sudah, kita tarik di penerimaan. Ini otomatis akan muncul DO yang sudah kita proses tadi, yang sudah kita terima gitu ya. Oke. Nah, di sini otomatis akan muncul quantity dengan quantity yang diterima. Itemnya pun sama gitu ya. Kalau sudah, kita cetak langsung. Ini misal user mau print out untuk hasil faktur pembeliannya. Jadi kalau nggak dicetak pun nggak masalah. Yang penting tercatat di sistem gitu ya. Kita simpan. Nah, ketika kita sudah masuk ke faktur dari penerimaan barang, otomatis sudah timbul namanya hutang ya. Jadi kita sudah mempunyai hutang ke si PT Cat tadi. Kita bisa cek dulu di master data di pemasok ya. Tadi atas nama PT Cat Indonesia ini adalah total hutang kita ke si vendor cat tersebut gitu ya. Oke. Nah, setelah tadi sudah masuk ke hutang, kalau sudah temponya pelunasan, dia akan masuk ke reminder. Nah, remindernya ini juga bisa disetting sesuai dengan kebutuhan dari user. Akan masuk ke reminder itu berapa hari sebelum tempo, gitu ya. Nah, setelah sudah temponya, kita akan melakukan pembayaran, baru kita masuk ke proses pembayaran pembelian. Nah, tertarik dari nama vendornya PT Cat Indonesia. Nah, di sini otomatis akan muncul hutang kita ke vendor tersebut ya. Nah,
misal user mau bayar full, langsung saja klik di kolom bayar. Otomatis di jumlah pembayaran akan terisi dengan jumlah hutang kita. Tapi misal user pembayaran parsial misalnya, user tinggal ketik saja nilai yang dibayarkan berapa di sini. Oke, saya contohkan ya. Misalkan ini total hutangnya adalah 4.600.000 sekian gitu ya. Saya akan bayar misalnya 2 juta dulu. Gitu ya. Nah, itu juga pilih kita bayar melalui rekening apa. Nah, kalau sudah cetak, ini otomatis menjadi bukti pembayarannya. Jadi di sini akan muncul jumlah yang dibayarkan atau jumlah pembayarannya, lalu akan muncul terhutang. Terhutang itu berarti sisanya ya, atau jumlahnya dari jumlah sekian sudah dibayar 2 juta, sisanya 2,675 gitu ya. Oke, kita simpan. Nah, misal saya akan melakukan pembayaran kedua, prosesnya sama ya, langsung saja masuk ke pembayaran. Kita tarik dari nama vendornya PT Cat Indonesia. Nah, di sini otomatis akan muncul terhutangnya, sisanya berarti ya. Kita tinggal centang di kolom bayar, otomatis di jumlah pembayaran akan terisi dengan total hutangnya. Kalau misal bayarnya parsial, tinggal user ketik saja nilai yang dibayarkannya lagi. Jadi terus sampai habis gitu ya. Kalau sudah, cetak ini untuk bukti pelunasan yang keduanya. Kalau sudah, kita simpan dan keluar. Oke, nah itu tadi kurang lebih mengenai proses lengkap untuk transaksi pembelian ya. Jadi misal ada user yang saya nggak perlu pakai permintaan, nggak perlu pakai PO, saya langsung invoice misalnya, bisa langsung tembak ke faktur pembelian. Jadi tanpa harus menggunakan permintaan atau pesanan atau PO gitu ya. Atau misal saya nggak ada permintaan langsung ke PO, bisa, berarti user langsung inputnya di pesanan pembelian gitu. Intinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Oke, nah setelah tadi kita sudah bicara ke pembelian, kita sudah lihat hutang juga, terus stok sudah masuk, selanjutnya adalah kita akan jual item tersebut gitu ya. Jadi kita akan melakukan proses penjualan. Nah, di sini juga sama seperti modul pembelian ya. Di modul penjualan ini ada proses lengkap, ada dari penawaran dulu. Terus selanjutnya ada pesanan penjualan atau SO-nya, lalu pengiriman barang, lalu faktur sampai ke penerima penjualan atau pelunasan customer gitu ya. Nah, kali ini saya akan langsung bypass ke pesanan penjualan atau SO. Biasanya si customer buka PO ke kita input menjadi SO atau pesanan penjualan. Oke, kita langsung saja masuk ke pesanan penjualan. Kita tarik. Nah, dari sini kita pilih nama customernya. Ya, ini otomatis akan muncul list customer. Kalau ada customer baru, user bisa klik di pelanggan baru. Baru user bisa tambahkan nama PT-nya. Saya contoh buat baru ya, PT Renggala. Nah, ini kita akan proses ke PT Renggala gitu ya. Nah, ini nomor pesanannya, ini otomatis akan ngurut nomor SO-nya ya. Kalau misal ada nomor PO dari customer juga bisa dimasukkan di sini. Nomor PO-nya gitu ya. Selanjutnya kita cari item persediaannya. Oke. Dari sini kita ketika klik di itemnya, otomatis di bawah ini akan muncul kuantiti yang tersedia. Nah, jadi misalkan admin itu nggak perlu tanya lagi ke orang gudang bahwa stok ada berapa sih gitu. Jadi saat kita input SO pun itu sudah muncul itemnya dan ada di lokasi mana saja gitu. Kalau misal ada beberapa gudang gitu. Misalnya saya akan jual cat tembok Avitech yang 1 kilo. Nah, ini untuk harga satu piece-nya otomatis akan muncul harga 35.000. Nah, saya akan jualnya itu menggunakan dus. Gitu ya. Jadi misalkan kalau di sini kan tadi saya pilih dus, otomatis harga akan jauh lebih murah. Jadi 640. Kalau harga normalnya kan berarti kalau satu piece-nya 35.000, ketika jadi dus kan berarti tinggal dikali 20.
Nah itu 35.000 kali 20 itu kan 700.000, jadi lebih hemat 60.000 ketika kita pilihnya beli menggunakan dus. Nah kalau misal kita menggunakan pak, otomatis harganya akan berubah lagi menjadi 330.000. Kalau pak kan tadi dikalikan 10 berarti ya, 35.000 dikalikan 10. Nah itu kan harusnya 350.000. Nah mungkin kalau belinya pakai pak ada potongan lagi 20.000 misalnya seperti itu. Oke, nah kita akan jualnya misalnya menggunakan dus ya, contoh aja. Selanjutnya saya akan jual juga untuk item pilok ya. Pilok ini ada 120 piece. Nah pilok saya akan jualnya itu harga satu piece-nya itu 20.000. Ketika saya pilih dus, satu dus itu tadi saya settingnya itu untuk 12 piece. Nah otomatis menjadi lebih hemat, menjadi 220.000 gitu ya. Oke. Nah kalau sudah, kita juga bisa diisi di tombol informasi lainnya ini, syarat pembayarannya atau nama salesnya misalnya gitu ya. Nah kalau sudah, kita bisa cetak. Ini otomatis akan menjadi form pesanan penjualan atau SO ya. Kalau sudah, kita simpan. Nah setelah tadi kita proses di pesanan penjualan, proses selanjutnya adalah proses pengiriman barang atau kita proses DO, deliver ordernya ya. Jadi kita masuk ke pengiriman barang, tarik tadi nama customernya PT Renggala. Nah otomatis akan ada notif narik dari pesanan yang sudah kita proses tadi ya, dengan nomor pesanan sekian atau nomor PO sekian. Oke. Nah di sini otomatis akan muncul sesuai dengan SO tadi yang kita input ya. Misalnya nomor pengirimannya saya ganti ya, sekian dengan nomor PO sekian. Lalu kalau misal ada multi gudang, jadi item tersebut dikeluarkan dari gudang mana, user juga bisa dipilih itemnya dikeluarkan dari gudang mana gitu ya. Oke, kita langsung saja cetak. Ini otomatis menjadi form pengiriman pesanan atau DO nya. Kita tutup, kita simpan dan keluar. Nah setelah tadi kita sudah input di pengiriman barang, otomatis sudah terpotong berarti stoknya ya. Kita bisa cek dulu di modul utama, di persediaan barang. Nah di sini otomatis stoknya akan berkurang ya, karena kita sudah proses DO. Misal user pengen tahu nih, kok saya mempunyai stok 80 itu keluar masuknya dari mana gitu misalnya. User bisa klik kanan, riwayat persediaan. Jadi dari sini ketahuan belinya kemana, jualnya kemana, nomor transaksi berapa, harga berapa, masuknya berapa gitu ya. Jadi nanti otomatis akan ketahuan historinya gitu. Atau misal pengen tahu lokasinya ada di gudang mana saja, bisa klik kanan, gudang, otomatis akan muncul di gudang pusat 80 gitu ya. Nah setelah tadi kita sudah masuk ke pengiriman barang dan stok sudah berkurang, selanjutnya adalah kita buka faktur gitu ya. Kita buka faktur atau invoice, kita langsung masuk ke faktur dari pengiriman barang. Nah kita tarik, namanya PT Renggala. Nah otomatis akan ada notif lagi, narik dari DO yang sudah kita proses tadi dengan nomor DO sekian. Oke. Nah, di sini otomatis akan muncul item dan quantity sesuai dengan DO gitu ya. Kalau sudah, kita langsung cetak ini untuk menjadi form faktur penjualannya atau invoice-nya ya. Ini juga sama, bisa di custom atau dimodif sesuai dengan kebutuhan user semua. Kita tutup, kita simpan dan keluar. Nah, setelah tadi kita sudah input di faktur, otomatis customer tersebut sudah mempunyai piutang ke kita gitu ya. Jadi kita bisa cek dulu di master data, di pelanggan tadi atas nama PT Renggala, ini otomatis akan muncul piutangnya. Jadi piutang si PT Renggala ya. Nah ini sama seperti pembelian tadi, kalau sudah temponya si customer akan bayar, itu akan masuk ke reminder piutang yang sudah jatuh tempo gitu ya. Nah selanjutnya setelah customer melakukan pembayaran,
baru kita input di penerimaan penjualan. Nah, kita tarik dari namanya PT Renggala. Nah, di sini otomatis akan muncul piutang si PT Renggala tersebut totalnya gitu ya. Kalau misal user mau bayar full, langsung saja klik di kolom bayar, otomatis di jumlah pembayaran akan muncul dengan totalnya yang terhutangnya itu atau piutangnya gitu ya. Jadi misal si customernya bayar parsial, tinggal diketik saja sama seperti pembayaran tadi ya. Tinggal diketik sesuai dengan yang diterimanya. Lalu kita bisa pilih si customer tersebut bayar masuk ke rekening mana gitu ya. Nah, misalnya saya menggunakan bank BCA. Kalau sudah kita cetak, ini otomatis akan menjadi form penerimaan penjualan ya, untuk bukti pelunasan si customer gitu. Kita tutup, kita simpan. Nah, setelah tadi kita sudah proses penerimaan penjualan, otomatis berarti piutangnya harusnya sudah menjadi 0 gitu ya. Kita bisa cek lagi di master data di pelanggan. Tadi atas nama PT Renggala piutangnya menjadi 0 karena sudah melakukan pembayaran atau pelunasan gitu ya. Itu tadi kurang lebih mengenai proses lengkap di transaksi penjualan ya. Jadi ini juga sama. Jadi misalkan saya nggak pakai SO, saya nggak terima PO, saya langsung buka faktur, user bisa langsung masuk ke faktur penjualan gitu. Atau misal saya ada penawaran dulu, berarti user inputnya dari penawaran penjualan gitu. Kalau contoh saya tadi langsung ke pesanan penjualan. Nah, untuk tadi transaksi kita sudah bicara pembelian dan penjualan. Nah, selanjutnya di buku besar ini kita ada modul jurnal atau pembayaran lainnya, itu biasanya untuk proses pengeluaran biaya atau jurnal yang di luar dari transaksi pembelian dan penjualan. Jadi misalkan setiap harinya kan user ada pengeluaran nih, biaya-biaya untuk bensin atau untuk makan gitu ya. Jadi user bisa input di jurnal atau di pembayaran lainnya. Nah, saya akan menggunakan contoh pembayaran lainnya ya. Nah, itu tinggal pilih langsung dibayarkan melalui apa, misalnya kas gitu ya. Lalu kita tinggal cari kita akan bayarkan untuk biaya apa. Nama biayanya misalkan bahan bakar parkir gitu ya. Nah, jumlahnya berapa? Misalnya 100.000. Selain biaya parkir, misalnya ada biaya lagi, biaya makan misal. Misalnya untuk biaya makan itu 30.000 ya. Nah, kalau sudah misal ada tambahan lagi juga bisa ditambah ke bawah. Kalau sudah, kita bisa cetak ini untuk bukti pengeluarannya gitu ya. Nah, kita tutup, kita simpan. Nah, kalau di jurnal berarti user tinggal masukkan debitnya, biaya-biayanya, nanti lawannya, kreditnya melalui bank atau kas gitu ya, kebalikannya gitu. Kalau tadi kan di pembayaran lainnya itu kita bisa pilih langsung dibayarkannya melalui apa gitu. Oke. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan proses pembelian, penjualan, terus buku besar, selanjutnya adalah akan masuk ke laporan gitu ya. Jadi semua transaksi di sini ujungnya ke laporan. Jadi di si accounting system ini mempunyai laporan lengkap. Ada laporan keuangan, buku besar, penjualan, pembelian, dan lain-lain ya. Masih ada banyak sekali ini daftar-daftar laporannya. Jadi saya akan contoh buka untuk laporan ya. Saya akan membuka laporan laba rugi misalnya. Kita langsung masuk. Saya misalnya per hari ini saja. Nah, ini contoh untuk laporan laba ruginya. Dari sini kita bisa ketahuan tadi kan ada pendapatan, terus ada HPP-nya juga, ada biaya-biaya, tunjangan makan, bahan bakar parkir gitu ya. Terus selain di laporan keuangan ada juga laporan penjualan ya. Di laporan penjualan juga ada banyak sekali ya.
Misalnya user akan melihat laporan penjualan per pelanggan gitu. Itu juga ada yang ringkasan atau yang rinci. Nah, kalau ringkasan mungkin lebih ringkas saja gitu tampilannya ya. Saya akan buka yang rincian dulu. Ini contoh untuk rinciannya gitu ya. Nah, misalnya saya akan melihat yang ringkasannya. Nah, ini tampilnya lebih sederhana ya, seperti ini. Nah, dari report ini sebenarnya user masih bisa modifikasi lagi gitu ya. Jadi mungkin ada file-file yang belum ditampilkan, user masih bisa dimodif ya, dimodifikasi ini. Nah, di sini itu ada banyak sekali, masih ada mungkin nama-nama tersebut belum dimunculkan di laporan gitu ya. Jadi user bisa modif-modif sendiri di sini sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, kalau sudah, selain itu misal mau lihat laporan pembelian juga sama ya, seperti laporan penjualan. Ada yang per pemasok, per barang gitu, ada yang rincian, ada yang ringkasan gitu ya. Saya contoh buka satu untuk yang rinciannya. Nah, ini contoh reportnya ya. Sama, ini juga semua report bisa dimodifikasi ya sesuai dengan kebutuhan user. Nah, oke. Nah, itu tadi kurang lebih mengenai proses transaksi di isi accounting system. Jadi misalkan user ada settingan harga per multi satuan, misalkan kalau beli satu piece harga sekian, ketika beli pakai dus harga sekian, misalnya pak sekian, beda-beda lagi, misalkan lebih murah gitu ya, itu bisa disetting di master persediaannya ya, di master persediaan di satuannya gitu ya. Jadi user tinggal setting di sini satuan terkecilnya, terus satuan kedua dan ketiganya. Oke, kurang lebih cukup ini saja pembahasan dari saya. Demikian tutorial dari kami, semoga dapat membantu user semua dalam menggunakan software isi accounting system. Nantikan video-video tutorial dari kami selanjutnya. Terima kasih.